Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana Dwi Kurniawan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok kami tentang prototipe gudang elektronik berbasis bahasa C. Contohnya, printf proses pembelian. Maka, sistem akan meminta memasukkan ID barang yang ingin dibeli. Dan untuk scanf, jika input adalah 0 atau salah atau tidak sesuai dengan data, maka sistem akan mencetak input ID tidak valid. Dan untuk konstanta bisa dibilang rules. Seperti di sini kita membatasi maksimum jenis barang di gudang itu adalah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Satria dengan NIM 251060609. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur data ataupun simulasi database. Nah, penggunaan type abstract di barang ini, kita tuh bisa melihat informasi dari barang tersebut secara detail mengenai ID-nya, namanya, dan juga kuantitas dan juga harganya. Jadi setiap kita membeli barang, kita tuh hanya bisa membeli memakai satu ID saja, jadi satu barang saja. Contohnya seperti ini, masukkan ID dan juga kuantitasnya. Kita akan membeli satu konfirmasi ya. Nah, setelah itu kita bisa membeli barang lain dengan ID yang berbeda. Jadi kita bergiliran belinya. Baik, kita masuk ke bagian fungsi-fungsi utama. Saya Raden Muhammad Torik dengan NIM 2508911 akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan daftar barang, lalu fungsi untuk menampilkan riwayat transaksi. Untuk fungsi tampilkan inventaris atau menampilkan daftar barang, fungsi ini bertugas untuk mencetak daftar barang yang tersedia ke layar menggunakan perulangan for untuk menelusuri array inventaris yang saya highlight. Oke. Menggunakan format specifier seperti %strip20s. Fungsi berikutnya, fungsi tampilkan riwayat transaksi. Fungsi ini menampilkan semua transaksi yang telah sukses dilakukan. Menampilkan data yang diambil dari array riwayat transaksi. Memiliki validasi jika jumlah transaksi 0. Ia akan memberitahu bahwa riwayat masih kosong. Oke, untuk proses pembelian, ini adalah bagian paling kompleks karena berisi logika bisnis. Yang pertama, kita cek kapasitas, memastikan riwayat transaksi belum penuh. Input kuantitas dan cek stok, meminta user memasukkan jumlah beli. Konfirmasi menampilkan rincian biaya dan meminta konfirmasi. Update dan simpan, mengurangi stok di inventaris. Loop tak terbatas, agar program terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar, switch atau pilihan, menentukan fungsi mana yang harus dijalankan berdasarkan angka yang ditekan pengguna.